betul. Selamat sore Bu Uni. Ya. Maaf saya mengganggu waktu istirahatnya, waktu luangnya. Saya Dina Agustin, mahasiswa PPG Uhamka angkatan 1 tahun 2023. Ingin sharing-sharing sedikit ya Bu, Ya, tentang permasalahan yang ada di sekolah kita ini. Ya, apalagi yang kita tahu kan berbagai macam karakter dari siswa kita, terus banyak yang tingkat kemampuannya juga ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Baik, Ibu, yang pertama Bu, dari segi pedagogik, literasi dan numerasi Bu, di sekolah kita ini atau kebanyakan siswa itu masih motivasi untuk belajar itu rendah gitu Bu, sehingga banyak sekali siswa-siswa yang tidak mencapai KKM gitu. Menurut Ibu, sepengetahuan Ibu, faktor apa saja sih Bu yang menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar dari siswa tersebut? Oh ya. Jadi motivasi belajar siswa itu atau faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa itu tentu faktor dari siswa itu sendiri ya, karena siswa itu sendiri mungkin malas, kemudian dia udah banyak main dengan gadget gitu ya, dengan gadget sekarang itu atau gadget gitu kan sekarang udah apa ya, banyak banget lah menu-menunya, banyak banget ininya, game-gamenya, dan itu menarik anak untuk fokus di situ, terus dia udah nggak butuh yang lain-lain gitu. Kemudian faktor dari luarnya atau terutama dari lingkungan, ya lingkungan yang terdekat ya lingkungan keluarga tentunya. Orang tua Orang tua ya, kalau apa istilahnya orang tuanya abai, nggak terlalu memperhatikan, atau istilah kasarnya kepeduliannya kurang, ya pasti itu akan apa ya, berpengaruh kepada apa namanya, motivasi belajarnya siswa. Karena namanya anak kecil kan memang harus dibimbing, ya, harus diarahkan. betul. Kalau yang mengarahkan yang nggak ada, ya akhirnya dia semuanya sendiri aja gitu. Yang akhirnya yang cuman seneng-seneng aja, belum tentu seneng-senengnya itu yang sifatnya positif gitu. Betul. Jadi intinya ada dua faktor ya Bu ya, dari dirinya siswa itu sendiri dan juga dari lingkungannya. Jadi jika memang kedua faktor itu saling bersinergi, maka akan menghasilkan siswa yang termotivasi untuk belajar, motivasinya tinggi. Begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Lalu Bu, yang selanjutnya adalah dengan semakin berkembangnya media pembelajaran yang inovatif, teknologi informasi yang berkembang pesat sekali ya Bu ya, sekarangnya seperti gadget tadi, di mana siswa dapat meningkatkan kemampuan literasinya dengan memberdayakan sumber daya yang ada. Mungkin dengan gadgetnya itu dia bisa lebih banyak mencari informasi literasi dengan baik gitu Bu. Tapi dalam kenyataannya sekarang ini ya, banyak justru anak-anak yang literasinya itu rendah. Menurut Ibu, mengapa ya, siswa itu masih memiliki banyak ya siswa yang memiliki literasinya ya, kemampuan literasinya rendah gitu Bu? Ya baik, seperti apa yang tadi Bu sampaikan, bahwa sebetulnya kemajuan teknologi saat ini tuh udah luar biasa pesatnya ya. Artinya namanya teknologi itu artinya mempermudah kita sebetulnya, mempermudah manusia gitu. Dan di sisi pembelajaran atau di sisi literasi, kalau gadget itu dimanfaatkan sebaik mungkin, ya insya Allah bisa meningkatkan literasi. Hanya saja, yaitu tadi, anak menggunakan gadget itu mereka rata-rata itu dilepas sendiri aja. Jadi mereka dia hanya mencari yang menarik menurut anak, belum tentu itu bagus untuk anak, karena yang penting menariknya. Nah, yang terpenting di sini adalah tetap bimbingan orang tua. Nah, orang tua pada saat anak menggunakan gadget tentu harus didampingi mana yang istilahnya menu-menu atau istilahnya apa ya, konten-konten yang memang dapat meningkatkan kemampuan, mana yang sifatnya mendidik, mana yang sifatnya bisa menambah wawasan anak, itu mestinya. Tetapi jarang sekali orang tua yang mendampingi anaknya pada saat anaknya menggunakan gadget tadi gitu. Jadi tentunya tetap ya harus pengawasan orang tua dan bimbingan orang tua ya Bu. Nah, itu misalnya untuk literasi ya, kalau menggunakan gadget.
Kalau misalnya menggunakan yang manual lah sifatnya ya buku, mungkin orang tua sering memberikan cerita-cerita, misalnya sebelum tidur mereka diberikan cerita, sifatnya apa, atau misalnya mungkin dibelikan buku-buku yang sederhana lah, anak-anak dilatih untuk membaca gitu. Jadi anak termotivasi atau senang dengan buku, tapi sepertinya jarang sih. Iya, mungkin jarang ya Bu ya, kalau di rumah mereka menyiapkan buku-buku bacaan ya, buku bacaan yang seperti dongeng atau cerita-cerita rakyat, mungkin jarang ya Bu. Tapi mungkin di sekolah Bu kita punya ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu nih apa ya sarana penunjang sarana prasarana yang ada di sekolah ini diberdayakan untuk mereka gitu Bu, untuk supaya literasinya ya, itu bagaimana ya ini kalau namanya udah di sekolah pasti hubungannya dengan sarana prasarana ya, tentunya mungkin perpustakaan, selain perpustakaan ya Bu ya, kemudian ya pojok-pojok baca, kemudian sama juga gurunya juga harus sering memberikan apa ya sifatnya itu yang apa bisa membangkitkan supaya literasi anaknya bagus gitu. Mungkin ya dengan melatih anak untuk apa bertanya, memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita, memberikan anak maksudnya dalam kegiatan pembelajaran misalnya mereka berdiskusi, nah itu termasuk juga karena rata-rata anak sekarang itu dia kadang ngerti tapi untuk menyampaikan itu nggak ada keberanian, karena ya takut sama kosakatanya juga kurang, mungkin juga dengan kebiasaan yang biasa bisa juga. Baik Ibu, terima kasih. Yang kemudiannya Bu ya, masih berkaitan dengan siswa, namun ini mungkin sedikit ada hubungannya dengan dampak dari dengan orang tua dengan guru ya Bu ya. Jadi siswa ini sering tidak mengerjakan tugas gitu. Karena orang tua juga tidak tahu kalau mereka ada tugas, ada PR atau tugas yang lainnya gitu kan. Jadi menurut Ibu apa sih penyebabnya gitu siswa ini sering tidak mengerjakan tugas tersebut? Ya untuk siswa yang tidak mengerjakan tugas sebetulnya ya kompleks juga ya permasalahannya, nggak bisa hanya jadi satu masalah. Yang pertama memang kalau diambil akarnya yang itu ya anak memang di kegiatan pembelajaran itu harus senang dulu. Kalau anak-anak udah senang, insya Allah tugas apapun dia akan menjadi senang aja dia mengerjakan, nggak terasa gitu kan. Berarti di kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua tentu hubungannya dengan orang tua juga. Harus ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah terutama guru dengan orang tua. Artinya orang tua saling memantau, maksudnya memantau anaknya. Kemudian kalau ada hal yang sekiranya mungkin setelah pulang sekolah misalnya diperiksa ada yang kurang, mungkin orang tua bisa komunikasi dengan gurunya. Misalnya di sekolah dia kok nggak mengerjakan misalnya latihannya harusnya misalnya 5 dikerjakan, mungkin dia hanya 1, atau menulis mungkin harusnya 2 baris dia hanya 1 baris. Nah orang tua tuh perlu nanyakan kepada gurunya, kok anak saya, atau bisa juga misalnya gurunya menyampaikan. Cuman kalau guru kan terlalu banyak anak kan, misalnya kalau orang tua kan megang anak masing-masing, jadi ada kekurangannya dicek dulu. Oh ini Bu kenapa nih anak saya kok gimana tadi belajarnya di sekolah, bisa saja. Yang penting komunikasi aja antara orang tua dan gurunya. Jadi intinya jangan sampai terlewatkan juga untuk pengamatan di rumahnya ya Bu ya, jangan langsung dilepas dengan gurunya saja ya Bu ya. Mereka tadi karena nggak sering mengerjakan ya. Mereka nggak mengerjakan mungkin karena dia belum tahu juga, belum paham dengan materinya ya. Belum paham dengan materinya atau istilahnya nggak tahu lah gitu. Kedua ya malas, karena malas lah dia ngapain capek-capek gitu lah istilahnya. Ya itu berarti memang ya udah komunikasi. Mungkin karena itu ya mungkin siswanya juga kurang senang dengan pelajarannya itu ya bisa. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, dari pemahaman dan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif Ibu ya. Dilihat dari segi pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran yang bersifat bervariasi dan inovatif, masih sering kita dapati hasil belajar siswa yang rendah. Menurut Ibu, mengapa masih kita dapati siswa yang mendapatkan hasil belajar yang rendah, bahkan jauh di bawah KKM? Sedangkan model-model pembelajaran ini sudah bervariasi dan inovatif.
Ya, masih banyaknya siswa yang mendapatkan atau hasil pembelajarannya rendah dari bahkan kadang mungkin malah jauh dari KKN. Ya itu tadi, karena mungkin siswa nggak tertarik, itu kurang minat gitu. Kurang minatnya kenapa? Ya karena bosen, jenuh, nggak enak belajarnya. Makanya sebetulnya di sini adalah peran guru sangat penting. Bagaimana mengkondisikan kegiatan pembelajaran supaya menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau pembelajaran yang menyenangkan, namanya saja kita sebagai orang tua ya, kalau udah seneng ya udah akan melakukan apa aja dengan bebas bereksplorasi lah istilahnya. Tetapi kalau misalnya dia udah bosen, udah jenuh, udah merasa kesulitan, ya udah males akhirnya. Makanya juga di sini kalau di sekolah ya cenderung bagaimana guru harus bisa membuat lingkungan belajar yang memang betul-betul anaknya seneng, anaknya nyaman, kemudian mereka pokoknya jadi bergairah gitu. Betul. Jadi bergairah belajarnya. Jadi dengan model-model pembelajaran yang bervariasi bisa meningkatkan motivasi, makanya anak-anaknya bisa meningkatkan kreativitas mereka. Yang istilahnya gimana supaya menyenangkan, pasti menggunakan dengan metode yang bervariasi, peraga yang menarik, kemudian model pembelajaran yang aktif anak. Nah itu yang bisa mengaktifkan mereka ya Bu ya. Terima kasih. Kemudian Ibu di sini terkait dengan literasi numerasi, miskonsepsi thoughts ya, ini terkait dengan materi pembelajaran di kelas yang selalu berkaitan antara literasi dan numerasi. Namun masih banyak siswa yang memiliki kemampuan literasi rendah yang berdampak kurangnya kemampuan mengerjakan soal-soal numerasi, terutama pada soal-soal cerita atau uraian yang berbasis thoughts. Mengapa nih Bu ya? Masih rendah siswa pemahaman tentang materi yang sifatnya thoughts ya. Terutama dalam soal cerita ya Bu ya. Jadi gini, untuk anak-anak ya itu tadi, mereka itu kadang membaca dia belum memahami konsepnya juga atau belum memahami maknanya. Jadi membaca hanya sekedar membunyikan huruf istilahnya. Begitu ditanya apa itu artinya, maksudnya apa. Nah kadang mereka masih kayak apa ya gitu. Artinya karena apa? Karena dia nggak terbiasa. Makanya biasanya pada saat untuk melatih supaya anak memiliki literasi numerasi yang ya lumayan ini, sering tanya jawab dengan gurunya. Kemudian anak diberikan kesempatan, ayo siapa yang belum jelas misalnya, atau bisa juga siapa yang udah paham, coba silahkan bercerita di depan, menyampaikan ke temennya, bisa jadi itu supaya dia jadi lebih paham betul gitu. Jadi lebih terlatih ya untuk mengungkapkan apa yang mereka pahami gitu ya Bu. Kemudian guru dalam penyampaian materi tentu apalagi untuk kelas rendah itu sifatnya yang sederhana, yang konkret aja, dari hal yang sederhana, yang mudah baru ke hal yang lebih sulit gitu. Jadi anak pola berpikirnya itu step by step gitu. Kalau dari yang sulit dulu, anak mungkin agak terhambat. Jadi kita sesuaikan juga dengan tingkat perkembangan siswa lah, kemampuannya. Iya betul. Ibu kemudian yang terakhir Ibu sebelum kita menutup sharing hari ini Bu, dari segi pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Sekarang ini kan semakin berkembang ya Bu teknologi kita yang cepat sekali berkembang. Dan inovasi pembelajaran juga banyak sekali yang dapat kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini. Namun masih banyak didapati siswa yang kurang antusias di saat pembelajaran itu. Siswa itu kurang antusias walaupun gurunya ini sudah menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi gitu. Jadi kebanyakan siswa ini tidak senang berbicara dengan temannya, jadi tidak menikmati pembelajarannya. Jadi menurut Ibu, apa penyebab kurang antusias siswa tersebut terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan di kelas tersebut? Baik. Kurang antusiasnya siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ya. Ini pertama kali makanya guru harus sebelum melakukan kegiatan pembelajaran itu paling tidak tuh kita ibaratnya anak kita bawa dulu ke suasana dulu. Maksudnya jangan langsung kita memberikan materi, kita anak aja istilah kasarnya kalau dulu tuh namanya apersepsi dulu. Bagaimana kita mungkin anak
mengulang materi yang lalu, kamu kemarin udah belajar apa ya gitu, supaya anak nanti oh hari ini kita akan belajar ini, jadi ibaratnya anak udah dibawa oh kita mau belajar yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya tentu memang pilihlah metode yang betul-betul pas untuk anak gitu. Kalau sekiranya jangan ceramah aja, ceramah mungkin hanya poin-poin tertentu yang memang substansi harus disampaikan, sampaikan. Setelah itu bervariatif metodenya. Kemudian kalau misalnya yang berikutnya pemilihan bahan peraga ya, atau pemilihan alat pembelajaran, itu harus tepat mungkin. Karena apa ya, nggak semua itu pertama kali itu memang kondisi anak kita juga beda-beda. Ada anak yang tipikalnya dia audio gitu, maksudnya dia lebih asik mendengarkan. Ada anak yang model pembelajarnya itu harus melihat dengan visual. Ada anak yang bisa gabungan dua-duanya, bisa audio juga sama visual juga. Jadi guru harus paham juga kondisi anak, karakteristik mereka. Kemudian harus memilih peraga yang memang betul-betul tepat, yang bisa ya walaupun nggak secara maksimal tapi bisa menghandle atau bisa mengakomodir semua siswa gitu, setidaknya secara klasikal gitu. Jadi harus memilih penggunaan metode, kemudian penggunaan peraga yang tepat betul gitu. Karena sesuai dengan materi pasti harus disesuaikan dengan kondisi anak juga. Harus pemilihan yang tepat kan, menurut kita juga harus fleksibel gitu, terpaku pada satu metode gitu. Bagaimana? Karena pada intinya di kegiatan pembelajaran itu ya gimana supaya anak itu nyaman dulu di dalam kelas itu. Mereka nyaman, mereka senang, mereka gembira. Ya udah, setelah itu mah kita bisa bisa melakukan apa aja, misalnya bereksplorasi silakan, nanti guru tetap melakukan pengawasan atau pembimbingan gitu. Ya, baik Ibu. Jadi intinya tetap guru juga harus bisa menggunakannya dengan tepat media teknologi dan inovasi tersebut sehingga siswanya itu termotivasi untuk tetap fokus dengan pembelajarannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk sharingnya kali ini. Mungkin bisa saya sedikit ya. Intinya memang selain dari pihak sekolah sebagai guru yang memiliki tugas untuk meningkatkan motivasi mereka, juga harus adanya sinergi antara orang tua, guru, dan pihak sekolah lainnya supaya hasil pembelajarannya lebih meningkat dan maksimal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.